Halo semuanya, selamat datang di channel Setelah Tanda Tanya. Hari ini kita bakal ngebahas sebuah misteri yang kayaknya sepele, tapi ternyata luar biasa menarik. Kenapa sih ikan itu nggak pernah berkedip? Dan yang lebih seru lagi, apa hubungannya sama evolusi dan asal-usul kita sendiri? Yuk kita bedah tuntas di pembahasan kali ini. Coba deh, kalian pernah nggak main tatap-tatapan mata sama ikan di akuarium? Kalau pernah, saya berani jamin 100% kalian pasti selalu kalah. Kenapa coba? Kok mereka nggak pernah buang muka, merem, atau berkedip sama sekali? Jawabannya sebenarnya simpel banget, tapi sangat mendasar. Sebagian besar ikan itu memang nggak punya kelopak mata. Iya, beneran nggak punya. Nah, buat ngerti alasannya, bayangin kelopak mata kita itu kayak wiper atau penyapu kaca di mobil deh. Di darat, mata kita ini kan terus-terusan kena udara yang kering kan? Makanya kita butuh wiper ini buat terus nyebarin cairan biar mata nggak kering. Tapi buat ikan ceritanya beda jauh. Mereka hidup di dalam air. Air ini ibarat bak mandi obat tetes mata otomatis yang bekerja 24 jam nonstop. Mereka sama sekali nggak butuh wiper, karena ya kacanya memang selalu basah. Kalau kita pikir-pikir lagi, apa sih fungsi kelopak mata kita secara biologis? Seenaknya ada 3 hal penting buat ngelindungin mata dari debu, melumasi kornea, dan nyapu kotoran yang nempel. Nah, di bawah air, alam udah nyediain itu semua secara otomatis. Airnya bikin mata ikan tetap lembab, dan aliran air pas mereka berenang itu secara mandiri nyapu debu dan kotoran. Karena alam itu nggak suka buang-buang energi, punya kelopak mata justru bakal jadi sesuatu yang sia-sia dan berlebihan secara anatomi buat ikan. Terus, sistem optik mereka di bawah air itu kerjanya gimana? Ini keren banget loh. Beda sama mata kita yang lensanya lentur dan bisa berubah bentuk, lensa mata ikan itu bentuknya bulat, kaku, dan lumayan menonjol keluar. Biar bisa fokus, seluruh lensa ini bergerak maju mundur, persis kayak pergerakan mekanis lensa di kamera fotografi. Coba bayangin kalau mereka punya kelopak mata yang tebal. Daging ekstra itu justru bakal nutupin lensa kamera yang nonjol dan malah ngerusak aliran hidrodinamis air pas mereka lagi asyik berenang. Oke, mungkin kalian mikir, kalau matanya kebuka terus, gimana cara mereka ngehindar dari tabrakan atau ancaman dari samping? Nah, ikan punya sistem sensorik super canggih yang namanya sistem garis lateral. Di sepanjang tubuh mereka, ada deretan sel luar biasa yang disebut neuromes. Jadi, sebagai ganti karena nggak bisa merem, ikan pakai sistem ini buat secara instan ngerasain perubahan tekanan dan pergerakan air. Mereka bisa merasakan ancaman yang mendekat jauh sebelum bahaya itu benar-benar nyentuh tubuh mereka. Gila kan? Bagian 1, bagaimana ikan bisa tidur? Nah, penjelasan tadi pastinya bikin kita mikir keras dan bawa kita ke pertanyaan logis berikutnya. Kalau ikan nggak punya kelopak mata dan nggak pernah bisa nutup matanya, terus gimana caranya mereka bisa tidur? Ternyata konsep tidur buat ikan itu beda banget sama kita. Beberapa spesies perenang aktif, kayak hiu tertentu atau ikan tuna, mereka ngelakuin apa yang secara ilmiah disebut tidur unihemisferik. Bahasa gampangnya, mereka cuma nidurin sebelah otak mereka. Sementara separuh otaknya tidur pulas, separuh lainnya tetap melek buat mastiin mereka terus berenang dan air tetap mengalir lewat insang. Dan di tengah proses tidur ini, mata mereka tetap terbuka lebar dan terus memproses informasi visual. Nggak ada kata merem. Tapi ya, tertidur lelap dengan mata yang melotot terus itu kan bahaya banget. Alam punya cara memukau buat ngatasin ini. Contohnya ikan kakatua. Mereka bakal memintal semacam kantong tidur pelindung yang terbuat dari lendirnya sendiri. Spesies lain milih cara drastis, ganti warna tubuh buat kamuflase. Dan ada juga ikan kayak wres yang milih aman dengan ngubur diri hidup-hidup di dalam pasir selama tidur. Macem-macem banget strateginya. Bagian 2. Pengecualian pada hiu dan ikan pelagis. Dalam dunia alam yang luas, selalu ada pengecualian. Mari kita lihat beberapa predator dan perenang laut yang ternyata memang secara aktif melindungi mata mereka. Coba lihat ini, kecerdasan adaptasi dari berbagai jenis hiu ini benar-benar luar biasa. Hiu dari ordo Carcharhiniformes kayak hiu biru ternyata punya membran nictitans. Ini semacam kelopak mata ketiga yang transparan yang bakal nutup sedetik sebelum mereka gigit mangsa, biar korneanya nggak kecakar. Terus gimana sama hiu putih besar dari ordo Lamniformes? Mereka nggak punya membran itu, jadi mereka dengan epik bakal memutar bola matanya sepenuhnya ke belakang tengkorak sebelum menggigit. Kalau ordo Orectolobuformes beda lagi, mereka narik matanya jauh ke dalam soket. Sebuah jalan pintas alami yang brilian dan sangat efektif. Pengecualian lainnya adalah adipose eyelid atau jaringan transparan yang ngelilingin mata ikan perenang super cepat kayak bandeng atau makarel. Anggap aja organ ini kayak kacamata renang bawaan pabrik.
Lapisan ini emang nggak bisa gerak ya kelopak mata kita, tapi dia memperhalus kontur kepala ikan buat ngurangin hambatan air, memfilter radiasi sinar UV, dan secara ajaib ngebantu ikan-ikan ini melihat cahaya terpolarisasi di perairan dangkal. Bagian 3, mood skipper dan jejak asal-usul berkedip. Sekarang kita beralih ke kunci utama yang mungkin bisa ngejawab gimana kehidupan bertransisi dari air ke darat. Kenalin, mood skipper atau ikan glodok. Ikan amfibi yang justru lebih senang nongkrong di atas lumpur daratan. Karena mereka habiskan waktu di darat dan pastinya nggak punya kelenjar air mata, gimana cara mood skipper nyelamatin matanya dari udara kering? Kejeniusan anatomisnya kerja kayak gini. Pertama, mata mereka yang nonjol itu ditarik turun ke dalam soket. Pas turun, ada selaput kulit elastis bernama dermal cup yang nutupin kornea secara mulus. Nah, yang paling bikin geleng-geleng kepala, mereka secara mekanis nyampur lendir tubuh mereka sendiri sama genangan air di sekitarnya buat bikin air mata buatan. Mereka benar-benar merancang ulang fungsi otot matanya, biar bisa berkedip. Dan dari pengamatan inilah muncul perspektif evolusi yang kuat. Peneliti dari Penn State dan Georgia Tech berargumen kalau mekanisme berkedip mood skipper ini secara fungsional konvergen dengan organisme awal di darat. Perspektif ini meyakini kalau kemampuan berkedip adalah elemen kunci, sebuah sifat esensial yang harus dikembangkan oleh hewan-hewan zaman dulu saat mereka ninggalin air buat beradaptasi ke kehidupan di darat sekitar 375 juta tahun yang lalu. Sebagai bagian dari pembahasan menyeluruh kita hari ini, kita juga bakal ngeliat perspektif alternatifnya. Kutipan dari The Institute for Creation Research nampilin sudut pandang kreasionisme. Berdasarkan pandangan ini, disoroti bahwa nggak adanya fosil transisi pada mud skipper nunjukin kalau kemampuan berkedip ini bukanlah hasil evolusi bertahap. Sebaliknya, mereka berargumen kalau ikan ini memang udah dirancang dan diciptakan sejak awal secara sempurna, lengkap dengan refleks berkedip super canggih yang memang dikhususkan untuk bertahan di habitat lumpurnya. Pada akhirnya, terlepas dari manapun proses kemunculannya, kita semua sepakat kan kalau mata dan segala mekanismenya adalah sebuah keajaiban biologi. Fakta bahwa miliaran ikan berenang di lautan tanpa pernah memejamkan mata dan menyadari kalau kedipan mata kita saat ini hadir sebagai respons dari lingkungan darat yang kering, itu benar-benar bikin kita merenung. Ini menyisakan satu pemikiran provokatif di akhir penjelasan ini. Melihat kompleksitas adaptasi mata tadi, kira-kira bagian mana lagi dari tubuh kita sendiri yang secara senyap udah beradaptasi dengan sangat sempurna buat ngadepin kerasnya lingkungan kita sehari-hari? Pertanyaan yang sangat menarik buat terus kita gali sama-sama.